Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Karakteristik kurikulum Merdeka. Pertama adalah pembelajaran berbasis proyek dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, pembelajaran lebih fleksibel. Dan yang keempat, tersedianya perangkat ajar yang cukup. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dari P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Konsep yang pertama adalah bahwa P5 itu berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, P5 tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Yang ketiga, P5 merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan dengan pembelajaran reguler. Yang keempat, peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya kita masuk kepada dimensi P5. P5 memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, di mana pelajar Pancasila wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diwujudkan dengan akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara Indonesia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Pancasila harus dapat mengenal dan menghargai budaya, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Mereka juga mampu merefleksi dan bertanggung jawab pada pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga adalah mandiri. Pelajar Pancasila yang mandiri memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Selanjutnya kita masuk ke dimensi yang keempat, yaitu bergotong royong. Pelajar Pancasila gemar melakukan gotong royong dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian tinggi, dan berbagi sesama manusia. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, di mana pelajar Pancasila mampu menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik secara kritis. Dan dimensi yang terakhir adalah kreatif, di mana pelajar Pancasila merupakan pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan dalam berpikir dan mencari alternatif solusi dari permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke tema P5. Tema P5 ada 7 macam tema yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan, di mana di sini peserta didik diminta untuk bisa memahami dampak dari aktivitas manusia, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti bencana alam atau krisis pangan dan lain sebagainya. Tema yang kedua adalah kearifan lokal, di mana siswa akan belajar bagaimana membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Misalnya adalah macam-macam tari daerah atau masakan tradisional daerah. Tema yang ketiga adalah kewirausahaan, di mana siswa diminta mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya adalah jenis produk daerah yang bisa memiliki nilai jual. Selanjutnya tema yang keempat itu adalah suara demokrasi, di mana siswa mampu merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah atau dalam dunia kerja. Contohnya di sekolah adalah dalam pemilihan ketua OSIS. Tema yang kelima itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana peserta didik mampu mengenal dan belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Contohnya adalah isu keberagaman beragama di sekitar lingkungan. Berikutnya adalah tema yang keenam, itu adalah berekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI, di mana siswa berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk merekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga di sekitarnya. Siswa mengasah berbagai keterampilan berpikir atau berpikir secara sistem, berpikir komputasional atau design thinking dalam mewujudkan produk berteknologi, contohnya membuat desain inovatif. Dan yang terakhir adalah dimensi bangunlah jiwa dan raganya, di mana siswa dituntut untuk membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Contohnya masalah bullying. Prinsip-prinsip P5. Yang pertama adalah holistik, memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Mendorong kita melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti pendidik, peserta didik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah prinsip konseptual. Pendidik dan peserta didik menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah eksploratif. Memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi pembelajaran, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pendidik tetap merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Selanjutnya perancangan proyek P5. Kita mulai dengan yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila untuk memetakan sebaran pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua, membentuk tim fasilitas proyek untuk merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, mendampingi peserta didik dalam program P5. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah, dimulai dari menilai tingkat kesiapan satuan pendidikannya. Dan yang keempat, pemilihan tema umum, memilih 3 tema dari 7 tema yang telah tersedia. Yang kelima, penentuan topik spesifik dengan menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Yang keenam, merancang modul proyek, berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Selanjutnya, kita masuk ke asesmen P5. Asesmen P5 dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif pada awal perencanaannya jika membuat sendiri modul proyek profil atau pada penentuan dimensi, elemen, dan sub-elemen jika menggunakan modul proyek profil yang sudah ada, selanjutnya dilakukan secara berkala berkelanjutan selama proyek profil. Lalu, asesmen sumatif. Ini biasanya dilakukan pada akhir proyek profil, dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan, terutama di proyek profil dengan jangka waktu yang panjang. Alur memahami kurikulum merdeka.
Kita mulai dari yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka. Dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, memahami regulasi kurikulum merdeka yang berlaku dan kajian akademik kurikulum untuk pemulihan belajar. Yang kedua, kita harus memahami pembelajaran dan asesmen. Ini dapat kita lakukan dengan yang pertama, memahami prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kedua, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, yang ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen, dan keempat, merencanakan pembelajaran, serta yang terakhir adalah pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Tahapan ketiga, kita lakukan dengan memahami pengembangan KOSP. Dilakukan dengan yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan, yang kedua dengan penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yang ketiga dengan pengorganisasian pembelajaran, yang keempat dengan perencanaan pembelajaran, dan yang kelima dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang keempat, dilakukan dengan cara memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila dengan tahapan proses yang pertama adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Yang kedua, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka dapat kita bagi menjadi 3 proses. Yang pertama dengan proses mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga dengan mandiri berbagi. Mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum ini. Namun, meskipun demikian, tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Lalu yang kedua, mandiri berubah. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah mandiri berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum ini. Jalur ini memberikan kebebasan terhadap satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum ini dengan pengembangan mandiri terhadap perangkat ajar yang telah digunakan. Sub yang terakhir adalah Platform Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar ini kita singkat dengan PMM, merupakan platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk mengakses fitur atau menu yang ada di dalam platform Merdeka Belajar, pengguna perlu masuk atau login dengan akun pembelajaran atau belajar.id. Platform Merdeka Belajar ini berguna untuk menampilkan perangkat ajar dan asesmen yang telah dikontribusikan oleh kontributor. Penerapan kurikulum merdeka didukung oleh platform Merdeka Mengajar yang dapat membantu guru dalam menerapkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai fitur platform Merdeka Belajar. Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Di sana memuat informasi mengenai prinsip dasar dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid, serta informasi penerapan kurikulum dengan mempelajari profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Lalu fitur yang kedua adalah asesmen murid. Di sana terdapat kumpulan paket soal asesmen diagnostik berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu untuk membantu Anda mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Yang ketiga adalah fitur perangkat ajar. Di sana kita dapat melihat berbagai materi pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti bahan ajar, modul ajar, serta modul project. Yang keempat adalah fitur pelatihan mandiri. Di sana memuat berbagai materi pelatihan yang dibuat singkat agar kita bisa melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Fitur yang kelima adalah komunitas. Di sana terdapat berbagai macam komunitas belajar di seluruh Indonesia dan dapat digunakan oleh guru untuk berbagi praktik baik dari sarana belajar, juga diskusi bersama dengan guru-guru lainnya. Lalu, ada fitur video inspirasi. Di sana terdapat kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang tenaga pendidik. Dan yang terakhir adalah fitur bukti karya.
Ini berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah.